خيرات الدنيا والآخرة ثم إلى روح سيدنا رسول الله محمد عبد الله وبارك وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكافة أصحاب سيدنا رسول الله جميع أهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى روح حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وشيخ محمد نور شيء لله لهم الفاتحة جل شعور بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة والسلام صلاة الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi lisanani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nastarakum ya hadarak ya nabah ya nur ya batin radhiyallahu wa ankum wa anjal muslimin sumbaqal. Adabul khuruj ilal masjid fa iza faragta min tuharatik fasalli fi baitika rak'atil fajr in kana al-fajru qad tala'a kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita selesai daripada berwudu daripada hadas kecil ataupun hadas besar, maka laksanakanlah sholat 2 rakaat sebelum subuh di rumah. Apabila sudah masuk waktu fajar, maksudnya fajar sodik, itu masuk waktu subuh. Kemudian bacalah di dalam 2 rakaat sholat itu surah yang pertama pada rakaat yang pertama, yaitu surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kemudian pada rakaat yang kedua, surah yang dibaca setelah Fatihah adalah surah Al-Fil atau Alam Tarokai Fafa'ala. Sudah kita sampaikan kemarin, ini pengulangan sedikit. Siapa yang membaca 2 surah ini di dalam 2 rakaat sholat sebelum subuh, maka orang yang akan berniat jahat kepadanya, maka kejahatannya itu tidak akan sampai kepada dirinya. Kemudian dia akan terbebas daripada penyakit yang sangat berat. Tapi mengerjakan sembahyang sunatnya itu di rumah. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Ini namanya adalah mutaba'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa Rasulullah menggawi, nang kayak itu juga kita mau umpati. Itu mutaba'ah ngarannya. Sehingga ada ulama yang mengartikan di dalam doa sapu jagat. Apa bunyi doanya itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita memohon kepada Allah kebaikan di dunia, itu maksudnya adalah mutaba'ah. Seluruh aktivitas kita selama hidup di dunia ini, sejak kita bangun tidur, kemudian kita melakukan aktivitas sampai menjelang malam kita tidur lagi, semuanya di bawah tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat pun kita minta kepada Allah, bukan hanya dunia tapi akhirat minta juga dapat kebaikan. Apa arti kebaikan akhirat? Murafaqah, yaitu berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi antara dunia dan akhirat ini ada satu hubungan yang kuat. Antara mutaba'ah dengan murafaqah ini merupakan satu hubungan yang tak terpisahkan. Bilanya ada mutaba'ah, ada harapan murafaqah. Bila tidak ada mutaba'ah, bagaimana bisa ada murafaqah?
yang mengatakan bahwasannya sembahyang sunat qobliyah subuh itu di rumah bukan sembarang orang. Ini seorang hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi. Hujjatul Islam ini adalah gelar yang dilabelkan kepada seorang ulama yang memiliki dalil dengan segala dalil yang merupakan hujahnya tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Itu hujah. Kalau hujjatul Islam itu seperti itu. Nah, apa arti hujah? Hujah itu adalah orang yang telah menguasai hampir seluruh sunnah kecuali sebagiannya yang tidak. Kalau gelar Al-Hafiz dilabelkan kepada seorang ulama, itu hafal sampai 100.000 hadis. Itu Al-Hafiz. Kalau Al-Hujjah hampir seluruhnya. Itulah Hujjatul Islam. Al-Ghazali mengatakan, apa sih untungnya kita ngikutin sunnah ini? Kan banyak dalil-dalilnya sudah dijelaskan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada kita, semua yang datang dari Nabi ambil, kerjakan. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan daripada Nabi Muhammad SAW kepada kalian, ujar Allah, ambil, laksanakan. Dan apa yang dicegah, yang dilarang oleh Nabi Muhammad, jangan digawe, dijauhi. Nah, dijauhi. Setiap kita mengikuti petunjuk daripada Nabi SAW, bukan berarti kita hanya sekedar mutabah dengan Nabi, tapi itu merupakan ungkapan atau sikap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam satu hadis disebutkan, waman atau ar-rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, sungguh ujar Nabi, dia taat kepada Allah. Jadi kada mau tersalah. Ya. Waman asar Rasul faqad asallah. Siapa yang durhaka dengan Rasulullah, kada hakun mengumpati petunjuknya Rasulullah, sungguh orang itu pun dianggap durhaka dengan Allah. Karena merupakan mazharnya Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW, satu jalan untuk menuju Allah. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, at-turuqu illallah masduratun ila man iktafa asara rasul. Semua jalan menuju Allah itu terkunci, tertutup, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kecuali melalui asar, petunjuk daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya sudah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya yang berada pada tarbiyatul Muhammadiyah, didikan Nabi itu para sahabat. Kemudian para keluarganya Nabi sejak zaman dahulu, itu merupakan satu thariqah yang tidak bisa kita tinggalkan. Itu jadi ikutan kita, salafun saleh, yang merupakan apa? Pedoman bagi kita untuk mencapai keselamatan. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad? Waljam kitab Allah. Lazimkanlah Al-Quran, dibaca, dipahami, dipelajari, kemudian diamalkan. Watba' sunnatan, ikuti sunnah, ya. Waqtat hadakallah bil aslam, ikuti para salafun saleh, maka niscaya kalian, ujar Imam Al-Haddad, akan mendapatkan petunjuk jalan yang terang benderang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun kita kada kawa membelakangi daripada salafun saleh dengan mengatakan, oh tidak perlu orang terdahulu, yang penting kita kembali langsung kepada Allah dan Rasulnya. Gimana mau kembali kepada Allah dan Rasulnya? Yang penting kita kepada Allah, kepada kitabullah dan sunnahnya saja. Bagaimana caranya? Tanpa kita mengikut jalan yang sudah ditempuh oleh salafun saleh. Ini ulama-ulama terdahulu yang kita umpati.
Yang mereka-mereka itu jalan hidupnya, akhlaknya, perilakunya dituangkan di dalam kitab-kitab mereka yang dibaca oleh guru-guru kita. Di situ kita bisa memahami, mengkadakah itu kayak apa? Nah, kembali kepada Allah dan Rasulnya langsung, kitabullah luas sunnah langsung, mengkadang mempelajarinya kada kawa. Jadi pian ada seorang ulama sepuh yang malumlah hidup di kampung. Tiba-tiba datang seseorang yang baru selesai belajar di luar negeri, pintar orangnya, cerdas orangnya, dibahasnya kiai ini. Kiai ini dibahasnya yang kiai yang tua ini. Kiai, kenapa pian ini kok sibuk-sibuk repot-repot baca tahlil aja, baca maulid, baca budah macam-macam. Kenapa tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Kenapa harus mengikuti jalan-jalan para orang-orang soleh dahulu? Langsung aja minta sama Allah. Kenapa harus pakai wasilah? Kenapa mesti pakai tawasul? Akhirnya apa? Kiai manggil anaknya. Anak, sini nak. Ada apa, bah? Ambilkan termos ya sama cangkir. Maka kemudian setelah itu dibawa oleh anaknya itu, ini cuma ilustrasi aja lah, ilustrasi. Dibawakan termos sama cangkir. Lalu kemudian setelah itu diserahkan kepada si anak muda tadi, yang cerdas tadi. Ini termos sama cangkir. Rupanya setelah itu paham petunjuk dari kiai tua tadi, kiai sepuh tadi. Si anak muda tadi menuangkan termosnya ke dalam cangkir, lalu minum. Ujar kiai, kenapa dituang di situ cangkir? Tuntum aja, pang sudah di termos aja. Langsung aja ke situ. Kalau saya pakai cangkir. Hanyar paham. Artinya kada kau hendak langsung di termos, pakai cangkir kenyang minum. Sama kita di dalam berwasilah kepada orang-orang soleh, bukan hanya kepada orang soleh cara kita berwasilah, bisa saja dengan amal-amal soleh. Bisa ya bertawasul. Kayak kita hendak ketemu sama orang-orang yang mulia, orang-orang yang berpangkat, tidak bisa langsung ketemu tanpa melalui wasilah perantaranya, calonya. Hendak tulak hulu sungai, boros lan calo dulu, kada borusan lan supirnya. Ada calonya loh. Nah, maka oleh sebab itu perlu. Ya. Kemudian apa keuntungan yang kita mutabah dengan Nabi? Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perintah khusus kepada Nabi Muhammad secara langsung. Apa ujar Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rupanya ayat ini ada punya asbab. Bahwa ada salah seorang yang datang kepada Rasulullah mengungkapkan cintanya dengan Allah di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, aku cinta sama Allah. Luar biasa kecintaanku kepada Allah. Allah tidak suka ungkapan cinta di hadapan sang kekasih. Lalu Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang yang berkata dia ngaku-ngaku cinta kepadaku, ujar Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya. Nah, kalau sudah mutabaah mengumpatin Nabi Muhammad, maka jawabannya apa? Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai engkau. Mencintai kalian, ujar Allah, niscaya. Bukan hanya kecintaan Allah yang didapatkan oleh orang yang mutabah sama Nabi, tapi juga ampunan dari dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka kita umpat apa yang dikatakan Imam Ghazali, kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu pang sudah Nabi menggawinya. Artinya mbah bodohnya di rumah juga, sembahyang dulu di ke rumah, ya kan, baru ke masjid. Nah, kemudian summa tawajjah ilal masjid, lalu menuju ke masjid. Karena kita sudah melaksanakan qobliyah tadi, ada satu pendapat lagi yang mengatakan kalau kita tidak melaksanakannya di rumah,
di dalam masjid, tapi cukup dengan 2 rakaat menggabungkan 2 sholat di dalam niat kita. Pertama niatnya dulu apa? Qobliyah subuh. Yang kedua niatnya tahiyatul masjid. Sembahyangnya 2 rakaat aja, sekali aja. Mun kada paham ya 2 kali berdiri pulang. Digabungkan niatnya ya 2 rakaat aja menggawinya. Nah, kan niat itu andakannya di hati. Jadi nyatakan aja bisa. Ya, kalau kita sudah melaksanakannya, ya kita masuk ke masjid mesti adab di dalam masjid itu sebagai penghormatan kita, tahiyatul masjid 2 rakaat kita gawi sebelum duduk. Jangan asal duduk. Aku sudah tadi nggak mau. Tetap dengar tahiyatul masjid itu mesti manakala kita masuk ke dalam masjid, karena itu adalah sembahyang sunat yang dilaksanakan karena sebabnya masuk maka digawi, ya sebabnya masuk maka digawi. Sama dengan sembahyang sunat wudu, sebab inya bau wudu maka inya menggawi sunat wudu. Amunnya kada bau wudu, babila kita menggawi sunat wudu. Nah, itu diantara sembahyang sunat yang karena ada sebab masuk masjid maka menggawi itu badab ngarannya memuliakan lawan masjid, ya karena masjid ini dibangun yubna lil ibadah, ya karena ibadah. Jadi masuk ke dalam masjid itu setelah dia melaksanakan tahiyatul masjid, sudah ulun sampaikan juga kemarin, ya mengantarai ya antara sembahyang sunat subuh, qobliyah subuh lawan sembahyang subuhnya itu membaca amalan yang sudah ulun sampaikan, yaitu membaca dengan ittija, memiring ke kanan ke kiblat, ya sambil meletakkan di sini, ya Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Handap aja bacanya. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Nah, apa hikmah yang ada di dalam doa atau bacaan tersebut waktu kita memerengkan awak? Ini kan sembahyangnya sembahyang orang nang kada berdiri, orang nang kada berduduk, itu kan tahapannya tuh mereng dahulu ke kanan. Imbah sudah mereng ke kanan kada juga hanya inya telentang, istilqo bahasa Arabnya, istilqo. Mereng ke kanan kayak ini. Nah, hikmahnya apa? Mengingatkan kepada kita akan keadaan di alam kubur, karena orang dalam kubur itu kan mereng gitu. Kemudian lagi itu sebagai ungkapan lemahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada di awal siang. Subuh itu kan hendak menjelang siang, itu artinya kita ini dasar kada coba apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai pagi-pagi sudah menghambakan diri di hadapan Allah. Si hamba nang lemah tidak bisa apa-apa termasuk beribadah mengabdikan Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu diantara amalannya kita imbah menggawi tahiyatul masjid itu. Seseorang yang masuk ke dalam masjid, menuju masjid, maka dinyatakan kita adalah tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang masuk ke dalam masjid adalah merupakan tetamu, maka wajib pemilik rumah memuliakan kepada tetamunya. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Ujar Allah nih, sesungguhnya orang-orang yang datang Allah Subhanahu wa taala itu ada
Di dalam beberapa kitab-kitab samawi disebutkan di situ, sesungguhnya ujar Allah, rumah-rumahku yang ada di bumiku ini adalah masjid-masjid. Baitullah, masjid-masjid ujar Allah. Dan orang-orang yang datang ke rumah-rumahku itu adalah orang-orang yang memakmurkan rumahku. Ta'mir, memakmurkan. Kalau kita buka kamus, kamus besar bahasa Indonesia KBBI, itu makna ta'mir itu serupa dengan pengurus masjid, bidang ta'mir, memakmurkan masjid. Nah, ini bertanggung jawab pengurus masjid ini. Untuk apa? Untuk kemaslahatan tempat ibadah, menciptakan kenyamanan kepada setiap orang di dalam melaksanakan ibadah, jamaahnya dan sebagainya. Penataan lampu, sound system dan sebagainya. Itu merupakan tanggung jawab kepada pengurus tadi, masjid tadi. Ya, karena diserahkan kepada mereka. Ya. Dan apabila kita ingin melakukan sesuatu, tentu saja kitalah ahlinya. Jangan serahkan kepada ahlinya. Sebab ujian Nabi, ijawusidal amru ila ghairi ahli fantajri sa'ah. Bila diserahkan kepada ahlinya, rusaklah semua. Sound system misalnya diserahkan kepada ahlinya, lalu kada nyaman didengar. Serahkan ahlinya. Ya. Malam Senin kemarin ulun ada menitipkan ini nomor HP, kalau ada menghubungi hendak mencarikan ahlinya, ulun julung situ. Nah, ahlinya yang sudah biasa instalasi audio di majlis-majlis besar sampai masjid raya, ulun julung sudah nomor HP-nya kalau memerlukan itu supaya nyaman ya sound di masjid kita nih. Artinya itu semua mendukung kita di dalam kenyamanan dalam beribadah. Itu penting benar pian. Makanya guru-guru ini nih sudah dulu juga bila diundang peringatan Maulid, ini kada loh saya bulan Maulid, itu membawa alat sound system sorangan, grup Maulid sorangan, kada akon menggunakan sound na ada di masjid orang nang di situ nyoba bacaan kada akon, karena seringkali kada pas setelannya. Membawa seorang almarhum guru Zuhdi dan undang itu membawa alat seorang, mikrofonnya seorang mengikutannya kada mau. Artinya apa? Penting masalah sound ini jangan dianggap remeh. Habib Syekh itu kan bila bacaan, bila baca syair, Habib Syekh itu di Solo tuh mulai di Solo dulu, belum top dulu. Bilanya kada nyaman sound nih, nang tukang setel nang dihiga mesin tuh dicelengnya sih den. Mbak tuntungan tuh dimamainya lagi. Kan gitu. Kenapa? Karena penting banget ini. Ujar-ujar orang rohnya di situ. Lah, rohnya di situ. Jadi kada kok sembarangan. Harus memang ahlinya urusan setel menyetel nih. Bermasak di rumah tuh kan harus ahli juga menyetelnya. Berapa ukuran uyah, berapa ukuran bensin, berapa banyaknya banyu, harus tahu setelannya. Enggak ada pas, ya ada nyaman jadinya. Ada nyaman. Nah, jadi ta'mir ya, itu ujar Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memakmurkan daripada rumahku, ujar Allah. Fatuba li abdin tatahhara fi baitih, maka sungguh beruntung. Tuba ini juga bisa dimaknai yaitu satu pohon yang ada di surga. Tuba bisa juga dimaknai beruntunglah, bergembiralah orang yang datang ke dalam masjidku yang sebelumnya dia mensucikan dirinya di rumahnya. Jadi suruh baudu itu di rumah. Amunnya kita bodoh di rumah kan tetap pakai bodoh di masjid. Kita ini mencari abdol, amalan abdol, amal abdol. Ya summa zarani fi baiti, kemudian dia berziarah ke rumahku, ujar Allah. Fa haqqa 'alal mazur ayyukrima zuwarahu, maka pantaslah atau wajib seseorang yang memiliki rumah tersebut untuk memuliakan tetamunya yang datang. Jadi kita ini adalah tamu-tamunya Allah. Dan Allah pasti memuliakan lawan kita. Apa di antara kemuliaan yang kita dapatkan daripada Allah? Dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya bang, mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Gimana bisa dapat anugerah kalau kita belum dapat rahmat?
Masuk dahulu hanya dapat anugerah. Anugerah berupa apa? Rezeki, kemudahan dalam mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah. Apabila sudah dilaksanakan sembahyang, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kalian itu di bumi untuk mengais, untuk mendapatkan keberkahan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kita masuk dapat rahmat, kita harus meyakinkan diri, aku harus dapat rahmat Allah walaupun memang itu tempat turunnya rahmat. Kayak apa caranya? Bacaan masuk masjid. Ya, diawali dengan sholawat dulu kepada Nabi. Karena kalau kada baca sholawat di dalam doa kita, pintu-pintu langit dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu rahmat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini yang kita buka, terbuka pintu rahmat, sholawat nama Nabi tidak disebut, maka sia-sia kita berdoa. Maka baca dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfirli wabtahli abwaba rahmatik. Ampuni dosaku ya Allah. Bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk itu. Nah, pokoknya ke tempat-tempat yang bagus. Rumah kita misalnya kita anggap bagus, ya. Maka kita mendahulukan kaki kanan sebagaimana kita masuk ke dalam masjid. Tempat yang kotor, ya. WC ataupun tempat-tempat yang lain misalnya yang kita anggap kotor, batis kiri masuknya. Batis kiri masuknya. Wala tad'is sholata fil jamaah, janganlah engkau meninggalkan salat secara berjamaah. Karena di dalam hadis disebutkan bahwasannya barang siapa yang melaksanakan sembahyang berjamaah selama 40 hari dan tidak ketinggalan daripada takbiratul ihram, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi dirinya dengan mendapatkan 2 kebebasan. Yang pertama kebebasan daripada sifat munafik dan kebebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita mendapatkan yang 2 tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kata Imam Ghazali, la siyamas subh, apalagi sembahyang subuh. Artinya sangat ditekankan kita sembahyang subuh ini berjamaah. Karena tantangannya berat. Ya, tantangannya berat sembahyang subuh ini. Karena kalau orang gampang untuk melaksanakan maghrib secara berjamaah, maka subuh mungkin tidak akan gampang bagi orang tersebut karena harus bangun sungsung, bangun subuh itu. Nah, sembahyang jamaah itu lebih afdol daripada sembahyang sendirian 27 kali lipat. Itu semua sudah maklum, ya. Dan sembahyang subuh secara berjamaah lebih afdol daripada mengerjakan sembahyang isya secara berjamaah. Jadi amun kita ini di dalam hadis ini disebutkan sembahyang apapun bila dilaksanakan secara berjamaah selama 40 hari. Ada pula hadis lain menyebutkan siapa yang melaksanakan sembahyang subuh secara berjamaah, maka dalam hadis disebutkan seakan-akan dia ya melaksanakan sembahyang semalaman. Atau keterangan sembahyang sunat daripada sembahyang isya 4 rakaat, ini bukan 2 rakaat. Siapa yang melaksanakan 4 rakaat setelah sembahyang isya, kita ini kalau menggawe sembahyang 4 rakaat di waktu malam itu 2 salam, kecuali waktu siang. Misalnya qobliyah asar 4 rakaat itu 1 salam. Kalau malam hari 2 kali salam. Maka itu ta'adilu Lailatul Qadar, serupa seperti dia berada di malam Lailatul Qadar. Tapi 4 rakaat ba'diyah isanya. Ya, ba'diyah isanya. Ini kalau kita ngantuk atau ada kesibukan, badan lelah, itu lumayan berat 4 rakaat itu. Tapi luar biasa keutamaannya.
Ya, keutamaannya luar biasa. Jadi kebebasan daripada sifat munafik dan juga daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik ini ada dua sholat nangnya berat benar menggawi. Ya, Isya berjamaah lawan subuh berjamaah. Itu yang paling berat orang munafik. Makanya kalau kita melaksanakan dua sholat tersebut secara berjamaah, maka dia akan dibebaskan daripada sifat munafik tersebut. Wa amma afdhalus sholat, itu adalah sembahyang asar. Dalam hadis, siapa yang melaksanakan sembahyang isya maka seakan-akan dia menggawi sembahyang setengah malam berjamaah isya. Kita nih sembahyang jamaah isya, maka seakan-akan kita melaksanakan sembahyang setengah malam. Tapi bilanya subuh berjamaah menggawinya, maka semalaman kita seakan-akan menggawi sembahyang sepanjang malam. Itu kalau subuh hanya berjamaah. Ya, dua sembahyang ini yang berat. Fasolatul jamaah tabdulu ala solatil fajri bi 27 darajah. 27 kali lipat keutamaan sembahyang secara berjamaah daripada sembahyang sorangan. Fa in kunta tatasahal, apabila kita meremehkan sembahyang berjamaah ini, ujar Imam Ghazali, ya, bimisli hadzal ribhi, dengan perumpamaan keberuntungannya yang sudah disebutkan tadi, untungnya tadi, keutamaan tadi, maka apa gunanya dan ikam itu menuntut ilmu? Karena ilmu yang kita tuntut itu menyampaikan, mengajarkan kepada kita tentang fadilah-fadilah suatu amal. Maka raihlah yang kebaikannya lebih banyak dari setiap amal. Afdol itu artinya lebih banyak kebaikannya, lebih banyak fadilahnya, itu arti afdol. Memang ya, nang kada afdol banyak aja bang, kada ada masalah. Tapi kita ini mencari nang afdol. Nah afdolnya tuh nang kayak apa? Tapi jangan salah paham tentang afdol malam Jumat. Ya, malam Jumat afdol ya. Afdolnya apa Jumat itu? Afdolnya itu baca sholawat, bukan hubungan suami istri. Itu ada keterangan apa-apa itu. Nah, kemudian membaca surah Al-Kahfi di malam itu dan siang harinya, itu nah afdol malam Jumat itu. Karena jelas sekali perintah daripada Nabi. Apa ujian Nabi? Aksiru minas sholati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, ujian Nabi, fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah lailatul gharra? Ujian Nabi, malam Jumat. Wal yaumil azhar, dan pada siang harinya. Artinya kuantitas dan kualitas sholawat yang kita baca di malam dan siang hari Jumat itu harus dilebihkan daripada hari-hari yang lain. Artinya di hari lain banyak juga kita baca sholawat. Bukan hanya hari Jumat atau malam Jumat kita banyak, cuman kualitas dan kuantitasnya tuh dibanyaki. Di hari lain banyak. Karena siapa ujian Nabi yang paling banyak sholawatnya kepadaku, dialah orang yang paling dekat denganku. Dialah orang yang mendapatkan keutamaan di sisiku, ujian Nabi. Ya, inna aulan nasabi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang lebih utama, yang lebih penting, ya, di sisiku nanti ujian Nabi di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya atasku. Jadi kita mencari sholawat itu pun kada sembarangan. Kadang-kadang disuruh baca sholawat banyak-banyak, bertakun pulang sholawatnya nang kayak apa. Pokoknya sholawat nang biasa kita baca aja ya, apa yang biasa kita baca. Misalnya sallallahu ala sayyidina Muhammad, handap sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad kada buat sayyidina. Ada keterangannya di kitab Abdulus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Pian baca sallallahu ala Muhammad. Di dalam keterangan kitab Syekh Ibrahim,
Itu beliau mengatakan di situ, di dalam kitab tersebut, siapa yang sekali baca sallallahu ala Muhammad sekali, maka dibukakan baginya 70 pintu rahmat. Dan dengan membaca salawat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan di hati seorang kepada dirinya itu perasaan mahabbah dan haibah. Kecuali orang tua, orang munafik, kada kawannya cinta orang tadi. Nah, jadi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani menyusun satu kitab, ya, yang kemudian disarahkan, dijelaskan di dalam kitab Sa'adatud Darain. Itu isinya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari kitab tadi, Abdulus Salawat ala Sayyidis Sa'ad. Itu ratusan salawat di dalam itu dengan padilah-padilah tertentu. Dan yang menyusun, yang mendapatkan salawat itu yang pertama kali disebutkan di situ. Ya, disebutkan di situ. Jadi sallallahu alaihi Muhammad bagus itu, cepat. Sebab ada kadang-kadang membahas mana Sayyidinanya ya, berarti kan kada hormat lah ya. Nah kalau kita merasa kada nyaman dengan sallallahu alaihi Muhammad, tambah Sayyidina sallallahu alaihi Muhammad atau Allah sallallahu Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ulun di majlis ulun di AMD itu nulis gono-gono selawat di atas lawang tuh sampai 10 meter. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, salawat supaya kita ini selalu terdorong atau diingatkan kembali untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana amalan ini jauh berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan kita ibadah yang mahdhah sifatnya seperti sholat, puasa, itu pun kita mengamalkannya kadang-kadang bisa rusak. Apa yang merusaknya? Ya kadang-kadang ada riya, ada ujub, sombong dan sebagainya, bisa rusak. Tapi kalau selawat kadang mau rusak, walaupun dalam keadaan hati yang lalai. Kita baca selawat kepada Nabi, selalu bagus ya, amalan ini luar biasa. Nah, jadi apa guna uji sidin? Wa inna ma samratul ilmi al amal. Buah daripada ilmu adalah amal. Makanya digambarkan dalam peribahasa ya, bahwasannya siapa yang tidak mengamalkan suatu ilmu itu seperti pohon yang tidak berbuah. Seperti pohon tidak berbuah. Kalau pohon gak ada berbuah itu ditabang orang, kayunya benarnya diambil manfaat. Tapi kalau ada buahnya lebih banyak kemanfaatan. Hasilnya ada. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Seperti pohon yang ada berbuah. Di pondok bahari ini namanya mufrodat. Ya, kosakata yang mengandung hikmah. Itu kalau di pondok-pondok tuh wajib menghafal kata-kata hikmah ini. Ya, kata-kata hikmah. Sudah puluhan tahun udah kita nggak tahu suasana pondok, jadi banyak nggak diingat lagi sudah itunya mau produknya. Fa iza sa'aita ilal masjid famshi ala hayna. Apabila engkau berjalan menuju ke masjid itu, maka berjalanlah dengan tenang. Artinya kada buka-buka, dengan tenang, tanpa buru-buru. Karena buru-buru ini al-ajalah minasyaiton. Jadi kita begawi apa-apa aja, bila terburu-buru menggawi itu datangnya dari setan. Tapi ada terburu-buru yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya. Misalnya apa? Sembahyang. Bila sudah masuk waktunya, jangan dikenakan. Nah, walaupun ada pendapat daripada salah seorang wali besar, itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini murid daripada Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, selama kita meyakini kita berada di dalam satu tempat yang Allah ridho kepada kita,
yang di situ kita mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini kita berada dalam satu kebaikan, maka tidak mengapa kita teruskan aktivitas semacam itu walaupun azan sedang bergema. Tetapi umumnya ulama-ulama kita berpendapat kalau sudah datang azan maka berstop mendengarkan azan. Nah, tapi ada ucapan beliau seperti ini. Siapa Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini? Beliau adalah pengarang kitab Risalatul Jamiah. Yang kitab ini senantiasa dibaca oleh para ulama-ulama yang keluaran daripada pondok Darul Mustafa di Tarim atau di Hadramaut. Itu wajib membaca kitab Risalatul Jamiah itu. Itu menghimpun semuanya, tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada di dalam kitab itu. Tipis saja kitabnya. Ya. Jadi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini diberikan gelar Syafi'i Shogir, Imam Syafi'i yang muda, yang kecil. Dalam ilmu zohir, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu dengan Syafi'i itu setara ilmunya. Tapi dalam urusan batin, ilmu dalam jauh di atas Imam Syafi'i. Itu adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Sahibul Hautah. Ya, beliau itu orang Hautah di Hadramaut. Maka oleh sebab itu, makanya kita kadang-kadang menemukan ada beberapa pengajian-pengajian diteruskan sampai lewat sholat isya beberapa menit. Kita ingat Bahari di Sabila tuh ada guru sudah almarhum gurunya, walaupun sudah isya terus, ya kan? Nah, jadi tak sahaja kita bagaimana bagusnya, ya kan? Nah, kalau di sini kita biasanya tepat waktu ya, sudah masuk waktu isya, bersegera kita melaksanakan sembahyang isya. Nah, jadi masalah nang buru-buru tadi, al-ajalah minasyaiton, tapi ada buru-buru yang dibolehkan yaitu sembahyang. Kemudian lagi yang perlu kita buru-buru adalah seorang anak perempuan yang sudah gadis, yang sudah saatnya apabila ada yang melamar, kawinkan aja. Ini kadang-kadang berpilih benar. Nah, artinya sudah memasang target nang kuitan tadi 25 juta, 30 juta, ayo ya ikam kawini anakku. Akhirnya apa? Ketinggian target, lalu akhirnya apa? Salajur anak jadi perawan tua gara-gara kuitan. Padahal orang sudah cocok, sudah hanya berdua tadi ditangati oleh kuitan. Nah, padahal kayak apa kita bikin acara asal nang dua ini terselamatkan dulu daripada murkanya Allah. Karena kehidupan sudah berubah sekarang ini. Mau pindah lambat-lambat pian ngalih mana sudah ini. Nah, itu disegerakan sudah. Kalau ada sudah melamar, orangnya soleh aja misalnya kan, ada penghasilan yang cukup untuk kehidupannya berdua, sudah biar menyewa rumah misalnya, kawinkan aja. Itu kita jadi penghalang gini kuitan ini. Karena aku banyak kawan, keluarga banyak bila bicara karena kalau kecil-kecilan aku nyewa gedung macam-macam kayak itu. Ya, alasannya macam-macam. Ya, kalau misalnya setuju semua pihak ya ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, kemudian lagi apa yang disegerakan yaitu utang. Hutang kalau sudah ada duitnya bayarkan. Memang kendalanya kita orang berdagang ini kadang-kadang langsung karena duitnya itu diputar. Ada duitnya, tapi aku harus membeli modal dulu untuk barang-barang yang baru menyambut bulan puasa, Idul Fitri. Akhirnya itu kada bayar hutang. Padahal umur kada berbau. Ya, kadang-kadang merepotkan lawan ahli waris gara-gara melambatkan hutang tadi. Ya, al-wa'du dainin, al-wa'du dain, wa dain al-wa'du. Nah, itu kembalikan ya, janji adalah utang, utang adalah janji. Belum alhamdulillah sampai malam ini nah, kada pernah berutang. Kalau berutang aja paling lawas 2 hari belum bayar. Itu pun kalau kepepet benar. Biasanya hutang pulsa bang biasanya. Ibu utang dulu. Karena kada sempat, ya paling itu benar ya. Belum merasa nyaman dah, kada berutang nih, nyaman. Ya, karena pernah ada riwayat pian lah di zaman Nabi. Ada satu jenazah dibawa waktu di dalam masjid. Oh Nabi, jenazah ini ada hutang ada? Tidak ada ya Rasul.
Rasul mau imami sholat. Tiba-tiba entah kenapa hari itu datang jenazah yang kedua, datang lagi. Ditawarin Nabi, ada utang ada? Ada ya Rasulullah. Apakah dia punya warisan? Apakah dia meninggalkan harta yang untuk membayar hutang-hutangnya? Ada ya Rasulullah. Nabi menyolatkan. Kemudian tidak lama datang lagi ada jenazah yang ketiga. Ditanya oleh Nabi, ada hutang nggak ada? Ada ya Rasulullah. Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutang-hutangnya? Tidak ada ya Rasulullah. Apa ujian Nabi? Sallu ala sahibikum. Bubuhan ikamnya nyembayangkan. Karena bayar hutang, tahalang itu, tahalang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gara-gara hutang tersebut. Ya, maka oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala ya di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah dan mudah-mudahan kita tidaklah dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.